Baik. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta maaf ya ada tergendala sedikit rekaman. Nah, insyaallah kita teruskan. Baik, tuan-tuan sekalian, kita baca di pagi hari ini Sunan At-Tirmidzi. Ya, disyarahkan seorang alim besar, Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari. Dia bagi nama Bahrul Madhi, syarah kepada At-Tirmidzi. Ya, siapa yang ada kitabnya, yang ada yang Jawi, ada yang Rumi. Jawi itu tulisannya tulisan Arab tetapi bahasa Melayu, yang satu lagi Rumi. Tapi yang Jawi muka juzuk 18, muka surat 62. Ya, memang 62, hadis yang ke-35. Babu ma jaa huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan surga itu dikelilingi dengan segala yang dibenci oleh nafsu. Surga itu katanya dikelilingi, dipagari dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Allah, tengok mesti itu ya. Tapi katanya neraka itu dikelilingi dengan segala yang disukai oleh nafsu. Tengok dari luar cantik betul, macam-macam. Tapi hakikatnya di dalam tidak baik. Begitulah hidup di dunia ini. Jangan terperdaya dengan luaran, tapi pastikan yang di dalam itu adalah tempat yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan sekalian, saya bawa satu kitab lagi. Namanya Tuhfatul Ahwazi, lil Imamil Hafiz Abul Fida Muhammad Abdul Rahman bin Abdul Rahim Al-Mubarakpuri. Al-Juzu Sabi, juzu yang ke-9, juzu yang ke-7. Al-Juzu Sabi, Sabi itu yang ke-7. Ya, muka surat muka surat 279, miatain 279, miatain tisatin wasaba'in. Tuan-tuan puan sekalian, kita baca hadisnya. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tapi yang Rumi muka surat 93. Jadi kamu tengok sama ada muka surat 93 atau 62. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bisyahwat hasanun gharib. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik? Ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dan pernah berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikelilingi surga itu dengan segala yang dibenci. Oh, masya-Allah. Surga itu seolah-olah dari pagarnya tidak cantik, dari luar tak cantik, tak disukai. Bagaimana tuan-tuan puan sekalian? Kemudian sebaliknya, dan dikelilingi atau dipagari neraka itu pula dengan keinginan nafsu syahwat. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan sekalian, sebab itu jangan terpedaya. Kalau orang yang nak pergi ke neraka itu senang saja. Tengok dari luar itu sangat senang, tapi apabila masuk ke dalam sangat susah. Dan dikatakan nanti Dajjal itu dia akan bawa surga dan neraka dia. Siapa yang beriman dengan dia, kafir dengan Allah, dia beriman dengan percaya dengan Dajjal itu sebagai Tuhan, dia masukkan ke dalam surganya. Tengok orang di dalam itu senang sekali. Tetapi hakikatnya mereka sangat susah. Dan begitu juga kalau orang yang tidak mau beriman dengan dia dimasukkan ke dalam neraka, dia tengoklah susahnya orang itu dalam, tapi hakikatnya balik maksud sebaliknya. Yang susah itu nampak susah tapi hakikatnya senang, yang senang itu nampak senang tapi hakikatnya susah.
Boleh tuan-tuan sekalian, jadi jangan terperdaya dengan keduniaan. Jangan terperdaya dengan yang zahir, tapi perhatikan yang di dalam. Dan memang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang alim dia kata macam makanan yang sangat sedap tapi ada racun. Bagaimana? Kena makan ke tidak? Kek. Sangat cantik sekali. Nampaknya sedap, tapi orang yang tahu di dalamnya ada racun, bagaimana dia makan kah? Tidak. Dan ada dikatakan kalau surga itu ya mungkin seperti obat pahit. Ya, obat pahit, ya sangat pahit, tapi itu yang dia pilih supaya dia sehat. Tengok tuan-tuan puan sekalian. Betul yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip hidup kita nih, prinsip hidup ya. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Katanya hufat bisighatil majhul, ya minal hifaz, maksudnya dikelilingi, ya dikelilingi, dipagari. Surga itu dipagari dengan yang tidak disukai. Ma yuhitu bisyai'i hatta la yatawassalu illa ya maksudnya kita tidak boleh masuk ke dalamnya melainkan melalui pagar tadi itu, ya uhitat, yang meliputinya, yang mengelilinginya. Tuan-tuan puas sekalian, dalam hadis Bukhari dikatakan hujibat, surga itu didindingi. Dindingnya tidak baik, nampaknya tidak cantik. Ya. Surga, neraka itu dindingnya sangat cantik sekali, sehingga semua orang terpedaya, cantiknya, ya hebatnya. Tapi apabila masuk ke dalam neraka, itu tuan-tuan hujibat. Ya, dikatakan hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahwat. Dihijab atau didinding surga itu dengan yang tidak disukai, yang dibencihi, dan dihijab ataupun didindingi neraka itu dengan yang disukai. Ya. Tuan-tuan puan sekalian, ya maksudnya kalau tengok surga itu memang menyusahkan dari luar itu, sebab dia disuruh kita untuk salat, untuk zakat, untuk berpuasa, untuk sesuatu yang tidak disukai. Ya. Sama ada yang disuruh ataupun yang meninggalkan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan semua itu yang disukai oleh hawa nafsu. Allah, itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi susah kalau nak tengok pada luarnya, dia sangat susah. Tapi neraka bagaimana? Wa huffatin naru bisyahwat. Katanya kelilingi atau dihijab, dipagar atau didindingi neraka itu dengan syahwat, dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu, ya, yang disukai daripada keduniaan, ya. Jadi sedangkan syarak tidak membolehkannya, ya, karena perbuatnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Nawawi dia berkata dalam syarah Muslim, qala ulama, saya baca dalam syarahnya. Tentu qala ulama, hadza min badi'il kalam. Ini katanya perkataan yang sangat sastra sekali. Sabda Nabi SAW, surga dipagari atau didindingi dengan perkara-perkara yang dibenci, dan neraka itu dipagari dengan perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Bagaimana? Tuan-tuan puan sekalian, jangan terperdaya dengan luaran, tapi pastikan yang di dalam itulah yang kita kehendaki. Barakallahu fikum. Ini katanya masuk daripada jawami'ul kalim yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan ringkas tapi maknanya sangat luas sekali. Dan ini dikatakan sebagai tamsil, perumpamaan, perbandingan. Allah, tuan-tuan puan sekalian, sebab itu kita mesti berhati-hati. Maknanya tidak sampai ke dalam surga, melainkan menanggung yang susah-susah, yang disebut dengan al-makruhat, sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu, dan tidak sampai kepada neraka,
melainkan dengan membuat perkara-perkara yang diingini oleh hawa nafsu. Jadi jangan terperdaya, jangan terperdaya. Dua-duanya itu dipagari atau didindingi. Dengan yang menyalahi. Nampak cantik, sebenarnya tidak cantik. Nampak kita tidak suka, tapi hakikatnya itulah yang sangat disukai. Jangan tengok pada luaran, tapi pastikan itu. Barakallahu fikum. Dan diambil daripadanya bersabarlah, barakallahu fikum. Karena untuk buat ibadah itu memang tidak siapa yang sekarang ada orang masih tidur lagi, tengok kita sudah datang ke masjid tu, Masya Allah. Ya Rabbi, orang tidur lagi, orang yang nak surga sudah bangun. Ya Allah, tuan-tuan puan sekalian, duit banyak, semua dia boleh buat dengan mengikut syahwatnya. Tapi jangan lupa selepas itu neraka. Tapi orang yang bertakwa kepada Tuhan, ya Allah, susahnya, tetapi akhirnya senang. Barakallahu, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam syarahnya. Saya ulang balik hadisnya daripada Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikelilingi surga itu dengan segala yang dibenci, dan dikelilingi neraka itu dengan keinginan nafsu syahwat. Katanya bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan surga itu dikelilingi dengan segala yang dibenci oleh nafsu. Betul tuan-tuan puan sekalian, Masya Allah. Kalau pergi orang datang ke masjid itu susahnya, dan di masjid pun tak ada apa-apa. Ada satu orang dia kata kita pergi ke masjid isap rokok tak boleh. Kemudian apa lagi, kursi tak ada, duduk dekat lantai. Bagaimana ni kata. Tengok pergi kelab malam itu. Apalagi namanya pun kelab malam, bukan kelab siang. Tengok. Tengok di dalam itu semua orang bergembira. Boleh melompat-lompat, boleh. Allah, tuan-tuan sekalian, dari luar nampak cantik, tapi hakikatnya di dalam itu sangat dimurkai Tuhan. Tapi di masjid tengok, Masya Allah. Sebab itu orang datang ke masjid itu yang dipilih Tuhan itu. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, ketahuilah kiranya hai saudaraku, bermula hal yang tersebut pada bab ini dengan sungguhnya terupa ia pada akal kita. Betul? Dengan teruji ia pada tiap-tiap orang. Semua ujian ini. Maka hadisnya itu dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahwat. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur dan sangat dikasihi Nabi, siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Ibunya namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Apabila sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah, semua orang bawa hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa dengan anaknya. Katanya, Rasulullah, anakku ini Anas, biarlah dia berkhidmat dengan engkau. Berkhidmat macam orang gaji. Suruh-suruhan, apalagi itu, berkhidmat, bekerja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang berkata 10 tahun dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kena pukul, bukan kena pukul, kena maki hamun pun tidak. Malahan dia kata Nabi seorang yang penyabar. Kalau apa yang dia buat, Nabi tak pernah kata kenapa buat itu, atau kalau dia tidak buat pun Nabi tidak kata kenapa tak buat. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam penyabar, dan juga menunjukkan Anas bin Malik dia tunaikan tugas dia. Barakallahu fikum, tuan-tuan puan sekalian. Katanya daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik.
radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia dilingkungi, dipagari, didindingi, ya, ditutup akan surga itu dengan segala yang dibenci oleh nafsu. Itu tuan-tuan puas sekalian. Ya, kalau orang ya tengok ya duduk macam ini bagaimana ni, duduk 1 jam ya 45 minit untuk nak dengarkan semua tak boleh, katanya bagaimana tuan-tuan puas sekalian. Ya, tapi begitulah keadaannya. Barakallahu fik ya. Memang begitu. Ya, surga itu dikelilingi atau dipagar atau dihijab, didindingi segala yang dibenci oleh hawa nafsu. Allah, tuan-tuan puas sekalian ya. Ya, jadi lawan hawa nafsu ya. Dan ya dilingkungi akan neraka itu pula dengan segala yang digemari oleh nafsu, semua yang diingini oleh nafsu. Ya, tuan-tuan puas sekalian, firman Tuhan ya, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang melawan hawa nafsunya, dia boleh tempatnya di dalam surga. Ya, fa amma man khafa maqama rabbih, dia takut maqam Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan dirinya daripada hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga itulah tempatnya. Tuan-tuan puas sekalian, ya, ada hawa nafsu yang boleh kita ikuti. Pamannya berzina tidak boleh, berkahwinlah. Barakallahu fikum. Ya, harta riba tidak boleh, tapi berniagalah, berniaga dengan jangan pakai pakai riba yang halal. Tuan-tuan puas sekalian. Ya, jangan keluar daripada apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, boleh, tapi mengharamkan riba. Tengok tuan-tuan, tapi orang tak mau itu yang halal, dia mau yang haram. Kenapa? Karena lebih senang dapat. Hawa nafsu. Barakallahu fiik. Dan dilingkungi akan neraka itu dengan segala yang digemari hawa nafsu. Tuan-tuan pas sekalian, ada hirakan pada masa dahulu ada seorang pendeta. Ya, dia luar biasa. Macam-macam Allah bukakan kepadanya perkara-perkara yang orang tak tahu. Ya, tuan-tuan puas sekalian, maka seorang alim, dia pun ada satu orang, dia kata orang ini boleh jadi fitnah besar ini. Ya, maka dia macam-macam disebut perkara-perkara yang ganjil-ganjil. Ya, tuan-tuan puas sekalian, maka dia pergi, dia bawa senjata. Ya, maka apabila sampai dekat pintu itu, dia ketuk pintu, katanya, maka kata orang itu, ini pendeta, bukan orang alim, tuan-tuan puas sekalian. Dia kata, kamu bawa senjata, ya, tinggalkan dulu senjata kamu, baru boleh kamu masuk. Ya, dari mana dia tahu ini? Tuan-tuan puas sekalian. Ya, akhirnya dia letakkanlah senjata dia, kemudian dia pun masuk. Kemudian dia tanya ini pendeta ni, katanya, dari mana kamu dapat perkara yang macam ini? Perkara-perkara yang orang tak tahu, kamu tahu. Katanya, sebenarnya rahasia saya tidak mau ikut hawa nafsu. Apa-apa perkara yang diinginkan hawa nafsu, saya tidak mau buat. Iya, katanya ini Islam punya ni, katanya. Kalau begitu, katanya, beginilah. Ya, saya galakkan kamu supaya memeluk agama Islam. Bagaimana? Dia kata, saya tanya dulu nafsu saya. Dia tanya nafsu dia bagaimana, memeluk agama Islam kan tidak? Kata nafsunya, katanya, jangan memeluk agama Islam. Kalau begitu, katanya, iya, saya memeluk agama Islam. Dia mengucap kalimah syahadat. Kita baca sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok, karena nafsunya tidak mau memeluk agama Islam. Akhirnya dia memeluk agama Islam, dan selepas itu Allah bukakan kepadanya macam-macam ilmu. Tengok. Ya, jadi tuan-tuan puas sekalian, berhati-hati. Ya, jangan ikut hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu. Hawa nafsu ada yang diizinkan Tuhan, ada yang tidak diizinkan Tuhan. Sekedar yang diizinkan Tuhan. Contohnya, tengok, ya, berzina tidak boleh, tetapi berkahwin dibolehkan. Wa halallahu nikaha wa harramas sifaha. Allah halalkan bernikah, tapi dia haramkan berzina.
Wa halallahu al-bai'a wa harramal riba. Allah halalkan ya jual beli, tapi dia haramkan riba. Tengok tuan-tuan puan sekalian, barakallahu fikum. Jadi jangan terperdaya. Ya Allah. Satu tempat masjid, sebelahnya itu ada kelab malam. Malam bagaimana? Masjid itu gelap nampaknya, ya orangnya pun tak ramai. Tapi yang kelab malam bagaimana? Allah, sangat ramai orang dan hebat nampaknya. Ya. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ya, baik. Maka katanya, maknanya, adakah surga itu tiada siapa boleh mendapat akan dia, melainkan kemudian daripada, ya apa itu? Berpenat lelah, ya, dengan mengerjakan segala yang dibenci oleh hawa nafsu. Masya Allah, tuan-tuan, seorang hamba Allah, ya, seronok tidur. Tiba-tiba sudah dekat-dekat waktu subuh, terpaksalah dia bangun. Allah. Di tempat kita tak ada musim sejuk, tak ada musim panas. Musim sejuk pula, bagaimana ya Allah, ya. Bagaimana nak beruduk? Bagaimana Allah, ya. Ya, tapi dia lawan hawa nafsunya. Dia bangun, ya, pergi beruduk, ya, malahan ada orang boleh mandi lagi dan kemudian dia sembahyang 2 rakaat, masya-Allah. Ya, tuan-tuan puan sekalian, ini tidak mungkin dibuat melainkan dengan melawan hawa nafsu. Dan begitulah surga itu. Ya, perkara-perkara yang tidak disukai hawa nafsu, itulah pendinding dia. Itulah yang mengiringi diri dia. Tuan-tuan puan sekalian, barakallahu fikum. Ya. Dia kata maknanya, adakah surga itu tiada siapa boleh mendapat akan dia, melainkanlah kemudian daripada, ya, berpenat lelah dengan, ya, mengerjakan segala yang dibenci oleh hawa nafsu. Ya, seperti sembahyang, sembahyang fardu. Tengok tuan-tuan puan sekalian, baru keluar lagi, nanti dekat zuhur nak datang lagi, kemudian baru lagi balik, asar pula nak datang lagi, Allah. Ya, kemudian maghrib pula nak, Allah. Sampai 5 kali setiap hari. Ya. Bukan senang itu tuan puan sekalian. Kalau bukan hidayah taufik daripada Tuhan, tak boleh buat itu. Tapi Masya Allah, sehingga orang-orang kafir itu heran itu. Mereka sembahyang mereka 1 kali 1 minggu saja. Orang Kristen hari Ahad saja. Orang Yahudi hari Sabtu sahaja. Ya, orang Islam memang ada hari Jumaat, tapi setiap hari 5 kali, sehari semalam. Masya Allah, tuan-tuan, bagaimana kamu boleh buat itu, katanya. Tengok kenapa? Kita boleh buat karena kita lawan hawa nafsu. Dan puasa, puasa lagi, dan berzikir dan yang lain-lainnya. Semuanya tak disukai hawa nafsu, ya. Dan menahan nafsu daripada mengerjakan yang haram, barakallah, dan menjauhkan, ya, malas daripada, ya, menjunjung apa yang diwajibkan Allah, dan rajin kepada buat ibadah dan berbuat, ya, sebarang yang disuruh Allah pada siang hari dan malamnya. Maka semuanya itu dibenci oleh nafsu. Betul tuan puan sekalian. Kalau nak dipilih bagaimana, datang ke masjid kah atau nak rehat-rehat saja? Mau rehat-rehat saja. Nak buat taat kah, nak buat maksiat? Kalau tanya hawa nafsu, dia mau buat yang, ya, diingini oleh hawa nafsu, tapi akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah. Ya, sedangkan di dunia ini tak lama, maka kita tahan hawa nafsu kita untuk kita boleh masuk di surga. Apabila di surga tidak ada larangan lagi, semua boleh. Ya, dan bukan 1 hari 2 hari, tapi khalidina fiha abada, untuk selama-lamanya. Maka seolah-olahnya surga itu telah dikelilingi dengan segala yang tersebut itu. Dikelilingi yang dibencihi dan tidak disukai hawa nafsu. Maka yang tersebut itu dibenci oleh nafsu. Dibenci oleh nafsu. Masya Allah, tuan-tuan puan sekalian. Ini hebatnya dalam Islam ini. Ya. Bukan semua nafsu tidak boleh diikutkan. Boleh, sila tuan-tuan puan sekalian. Ya, kalau kamu mau jadi orang kaya, sila. Semua orang ingin jadi orang kaya, tapi biarlah kekayaan yang halal.
begitu juga. Barakallahu. Kita semua ada syahwat, berkahwinlah, jangan berzina. Barakallahu fikum. Berniaga boleh, tapi jangan riba. Barakallahu. Makanlah, tapi makan yang halal, jangan makan yang haram. Tengok. Ya, barakallahu fik, ya. Boleh tidur, malahan kita tidak boleh aja. Beberapa orang sahabat itu katanya, saya tidak mau lagi makan siang, saya mau berpuasa untuk selama-lamanya. Satu orang pula dia kata, saya tidak mau tidur lagi, saya nak buat ibadah. Satu lagi, saya tidak mau berkahwin lagi. Tengok. Nampaknya tidak begitu. Nabi SAW tidak setuju. Aku orang paling takwa di antara kamu. Aku ada masa berbuka dan ada masa berpuasa. Tengok, Masya Allah. Ya, dan sabda Nabi SAW, aku ada masa untuk tidur. Dan kalau kita tengok Nabi SAW tidur di awal malam sampailah di pas tengah malam atau dikatakan subuh, baru dia bangun. Tengok. Jadi apa namanya, ya, boleh ikut hawa nafsu tapi jangan berlebihan, ya, maksudnya yang halal saja. Maka seolah-olahnya surga itu telah dikelilingi dengan segala yang tersebut itu, ya, maka yang tersebut itu dibenci oleh nafsu. Maka barang siapa yang melangkah dan menempuhi akan dia, maka sampailah ke surga, karena surga itu dikelilingi dengan yang tersebut itu. Oh, Masya Allah, tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Nah, sebenarnya bukan surga saja, dunia pun begitu juga. Tengok orang yang susah mencari keduniaan, susah, akhirnya dia senang. Tuan-tuan puan sekalian, barakallahu fikum. Maka kalau dunia begitu, apalagilah akhirat. Jadi kalau kita nak sesuatu, kita tanya dulu, ini yang dilarang Tuhan kah? Tidak. Kalau yang dilarang Tuhan, jangan buat. Kalau nampak itu senang, tapi nampaknya dilarang Tuhan, sebenarnya dia neraka. Nampak dari luar kita suka. Dan kalau kita tidak suka, tetapi itu yang disuruh Tuhan, maka itulah membawakan ke dalam surga itu. Maka barang siapa yang melangkah dan menempuhi akan dia, maka sampailah ke surga, karena surga itu dilingkungi dengan yang tersebut itu. Dan makna neraka itu pula bagaimana? Makna neraka itu dilingkungi atau dipagari atau dihijab, dilindungi dengan syahwat, yakni dilingkungi dengan beberapa perkara yang telah disukainya daripada kesedapan dunia, dan mensia-siakan waktu, dan berbuat jahat seperti menipu dan bermain-main yang haram, dan berzina dan berjudi dan sebagainya. Ya Rabbi, tuan-tuan puan sekalian, maka jadilah seolah-olahnya telah dilingkungi neraka itu dengan beberapa syahwat, iaitu yang diingini oleh hawa nafsu. Maka barang siapa yang menempuhi syahwat itu, maka sampailah ia ke neraka. Naudzubillah, kata siapa ni? Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Baik tuan puan sekalian, kita baca lagi sekali lagi hadis ini. Mudah-mudahan motivasi kepada kita, jangan terperdaya dengan yang nampak dari luar, tetapi tengok betul-betul yang di dalam itu, karena surga itu dipagari dengan perkara-perkara yang tidak disukai, sedangkan surga itu dipagari ataupun dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai. Tuan-tuan puan sekalian, An Anasin radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih, dipagari atau dikelilingi surga itu dengan perkara yang tidak disukai, wa huffatin naru bisyahwat, dan dikelilingi neraka itu dengan yang disukai, yang lazat-lazat,
yang disukai oleh hawa nafsu. Ya. Ini perumpamaan yang sangat luar biasa, kata orang alim ini, Masya Allah. Ya, Nabi umpamakan itu, surga itu di sekelilingnya perkara-perkara yang kita tidak sukai. Nah, tengok saja teman, orang tak suka, tak ada minat. Tapi hakikatnya di dalam sangat senang. Surga itu dari luar, oh Allah, cantiknya, hebatnya, tetapi hakikatnya sebaliknya. Sebaliknya. Ya, ini katanya tamsilil hasan. Dan ini daripada kalimat-kalimat yang keluar daripada Nabi SAW, disebut namanya jawami'il kalim, perkataan yang ringkas tetapi maknanya sangat luas sekali. Ya. Masuk daripadanya sungguh-sungguh ibadat. Ya, sungguh-sungguh ibadat. Bagaimana susahnya, ya, barakallahu fikum. Apalagi puasa tu kan, Masya Allah. Orang semua makan, dia tak makan. Orang semua makan, dia tak makan. Allah, tuan-tuan puas sekalian. Orang tidur, dia tak tidur. Allah. Ya, orang senang-senang pergi tempat-tempat yang melalaikan, dia tahan dirinya. Senantiasa dia tahan dirinya. Ya, barakallahu fikum. Ya, sini dia kata, tuan-tuan puas sekalian, dia tak kisah semua. Ya, dia minum arak, dia berzina, dia melihat kepada yang diharamkan Tuhan, dia mengadu domba, dia mengumpat. Ya, tuan-tuan puas sekalian, macam-macam dia buat dan memang itu perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Tapi jangan lupa, akhirnya masuk neraka. Ya, tuan-tuan puas sekalian, ya, orang tidur, dia bangun. Masya Allah. Orang rehat-rehat, dia bekerja, buat ibadah. Ya, maka akhirnya dia masuk surga. Maka pilih sendirilah. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini motivasi kepada kita supaya jangan ikut hawa nafsu. Ya, kenapa? Karena neraka itu tadi dia nampaknya sangat cantik dari luar tetapi sangat susah di dalam. Sebaliknya surga itu dari luar tidak cantik, ya, dikelilingi dengan yang tidak disukai, tapi di dalam sangat disukai. Boleh tuan-tuan sekalian, ya, mudah-mudahan kita semua Allah bagi hidayah untuk buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma ja'al awwala yawmina hadza salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.